cerita tentang masalah santet. Kenapa sih saya kok baru sekarang ini saya datang-datangin dukun dan juga tarung-tarung dengan tentang masalah santet dengan dukun-dukun santet. Nanti saya akan cerita sedikit, sahabat. Akan cerita sedikit. Saya ada pengalaman pribadi dan ada dendam pribadi sama dukun-dukun santet, ada dendam pribadi. Jadi nanti saya akan cerita. Jadi sebelum cerita ngecaprak kita sholat Nabi dulu lah, mumpung ini di markas besar Padepokan Anti Galau. Kain kiswah promosi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sholawat istighfar, perbaiki sholat sahabat. Usah jangan caprak setan belek, setan kepret pak caprak aduh serak selara boyok kayak wong tua bilang dulu. Sahabat, salam semua buat sahabat sak beker sahabat sakrep. Jadi begini sahabat ceritanya, saya dulu ya ketika saya sudah mukim. Jadi sebenarnya saya itu pesantren dari umur 9 tahun. Pesantren itu dari umur 9 tahun. Waktu itu pesantren saya yang pertama di pesantren Kempek Cirebon. Saya terakhir itu di Benda Bumiayu Cerampok dan 2004 itu saya selesai pesantren di situ. Dari mulai 93 2004 saya terus melanglang buana. Bapak saya adalah seorang praktisi juga, praktisi yang luar biasa dan praktisi yang terkenal dengan ilmu gaibnya. Bahkan abah saya, ayah saya juga adalah dulu pernah berguru di Abuya Bustomi Banten. Kenapa saya namanya Ujang Bustomi? Karena nama Bustomi itu adalah tafaulan di Abuya Bustomi Banten Cisantri. Jadi itulah sahabat, kenapa namanya Bustomi ya, Bustomi. Jadi abah saya itu adalah seorang praktisi, murid kesayangan daripada Abuya Bustomi Banten. Jadi saya pernah nanya ke abah saya, apa sih namanya Bustomi? Tafaulan, tabarukan katanya. Oh, mudah-mudahan saya berkah, saya mudah-mudahan keturunan ilmunya, keturunan solehnya para guru-guru dan para masyayikh saya, amin. Jadi begini, ketika saya di pesantren, abah saya itu seorang praktisi yang terkenal lah di Cirebon, namanya itu Kiai Haji Lukman Hakim atau biasa dipanggil Haji Amak. Beliau adalah orang yang santun, bahkan kalau pagi juga sering nyunatin. Jadi beliau itu pindah hijrah ke Sinarancang, itu adalah uzlah dari Luwung dan pindah ke Sinarancang. Dan di Sinarancang itu adalah babak alas di sini yang tadinya minim sekali ilmu agama, bahkan masjid pun kurang bagus. Ketika abah saya kesini semuanya lebih baik. Nah sampai di situ bahkan para dunia hitam, para praktisi ilmu hitam itu kebakaran jenggot lah intinya. Ketika abah saya di sini menata dari kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik. Setelah itu abah saya tahun 2004 itu meninggal. Saya masih di pesantren Bumiayu, lagi menghafalkan Al-Quran baru 15 juz. Waktu itu saya kaget. Saya sebelum abah saya meninggal, seminggu kemudian saya menjenguk abah saya di rumah waktu dari pesantren.
abah saya ngomong ke saya sebentar lagi meninggal. Jadi kamu harus siap untuk meneruskan saya, kata abah saya. Saya kaget, meneruskan gimana? Jadi ketika abah saya sudah meninggal, saya langsung kaget karena saya dari pesantren langsung meneruskan perjuangan abah saya menemui tamu-tamu pasien-pasien semua. Jadi saya kaget deh. Waktu itu umur masih 22 tahun, bayangkan sahabat. Jadi saya masih plonga-plongo. Tapi saya dengan keyakinan saya ketika itu saya sempat down juga. Down umur masih 22 tahun harus terjun di dunia praktisi. Jadi saya down waktu itu sebulan down keliling dari mulai Banyuwangi, Banten semua dan terakhir di Kediri. Dan terakhir juga saya ketemu dengan guru saya lagi yaitu Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz Allahumma yarham. Nah, beliau menasihatin saya udah teruskan perjuangan abah. Nah, waktu itu saya disemangatin oleh guru saya Kiai Ishaq Al-Hafiz. Jadi saya kembali lagi ke rumah dan saya meneruskan. Waktu itu belum saya mempunyai padepokan, saya masih rumah di bawah di sebelah masjid. Nah, sejak itu abah saya belum 40 hari sahabat. Belum 40 hari saya kan menempati rumah abah saya. Itu ada seorang paranormal datang ke rumah saya. Waktu itu saya baru belum 40 hari lah meninggal abah saya. Saya datang, kirain saya tamu, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus saya buka pintunya, kaget dia pakai belangkon, terus dengan pakaian sopannya, pakai sarung dan bawa keris di sini, datang ke saya. Terus saya karena beliau tamu yang datang, saya ngomong dari mana, terus ada keperluan apa. Beliau dengan santunnya, dengan ngomongnya seperti ini, saya nggak perlu tahu. Saya tahu abah Anda telah meninggal. Jadi begini, saya pengen kamu itu akan menemui juga abah kamu. Maksudnya nyusul. Kamu juga tidak lama lagi, seminggu lagi akan mati. Saya kaget, kenapa orang namu langsung seminggu lagi kamu mati? Terus maksudnya gimana? Ya kan kemarin abah kamu meninggal. Saya tidak suka dengan perjuangan bapak kamu. Sekarang kamu seminggu lagi akan mati. Kaget. Waktu itu saya jiwa mudanya terpancing. Nah, dia ngomong seperti itu, tamu, saya tuan rumah, saya langsung nyolot. Nah, kok ngomong begitu? Emang Anda punya nyawa? Saya punya nyawa. Oh begitu. Jadi gimana? Ya saya bilang saya tidak takut. Saya berkeyakinan bahwasanya nyawa adalah milik Allah. Saya bilang kalaupun saya seminggu lagi saya mati menyusul abah saya ikhlaslah karena Allah. Kalaupun tidak, terus bagaimana? Dia bilang oke, kita taruh. Oke. Selama itu setelah ngomong deal-dealan terus kita taruh, langsung dia permisi. Oke, permisi. Dengan permisi saya waktu itu saya kasih air, saya ngobrol biasa bincang, tapi terakhir jeduk bikin jantungan. Waduh. Cuman saya waktu itu ngeper juga kan, masih baru dianya sudah tua kan, gondrong tua. Waduh, saya sangar. Nah, waktu itu saya langsung telepon guru saya, Pak Yai, ini tadi ada paranormal datang ke rumah saya. Dia ngomong saya seminggu lagi mati katanya. Mau menyusul abah saya yang sudah meninggal. Terus gimana Pak Yai? Kata Pak Yai, terus kamu jawab apa? Saya bilang, oke, saya layanin. Pak Yai malah ketawa, bagus katanya, lawan. Nah, saya waktu itu pas malam pertama dia waktu datang, ingat saja jam 4 sore. Pak Yai saya bilang, kamu tunggu tuh nanti malam jam 1 malam tuh pasti akan datang di depan rumah. Saya kan waktu itu nggak percaya lah Pak Yai ngomong seperti itu. Tapi saya tungguin saja, saya tungguin di rumah, tungguin. Ternyata benar sahabat, jam 1 malam datang di rumah saya. Dia dengan gagahnya bawa tasbih, bawa menyan, bawa keris, terus di depan rumah saya, pas di depan dia bawa langsung sila begini, head to head. Karena saya kalau di Facebook kan jarak berapa meter itu paling ada saya kehalang kaca saja sama tembok. Saya intip, ya sudah ada. Saya telepon pagi-pagi, benar sudah ada. Udah kamu wudhu, hajar lagi. Waktu itu dia begini. Saya langsung ambil air wudhu, saya sholat, saya hadapin lagi menghadap ke sana. Saya serang lagi begini, serang. Nah, pas setengah jam kemudian ada suara ledakan depan saya. Apa yang terjadi di depan saya ini? Ada pecahan kaca, pecahan silet, ada jarum pentul ngeler di depan. Ada jarak berapa lah? 2 kilan ngeler di sana. Karena waktu itu saya digelapin, begitu dinyalain lampunya ternyata ya pecahan-pecahan itu dengan suara ledakan di depan saya, ternyata itu yang
yang meledak di depan saya adalah pecahan-pecahan beling, kaca, sampai jarum pentul semuanya lah. Nah, waktu itu ketika ledakan itu sudah, dia pergi. Itu hari pertama. Hari kedua, malam kedua pun dia sama, sahabat. Nah, pas malam ketiga, saya lupa waktu itu saya dari Jakarta, saya ketiduran. Dari Jakarta kan mopo, ya, setengah sanga nyampe rumah, setengah 9 langsung tidur di kasur. Saya lagi tidur, dilempar itu, sahabat, dengan jinnya dia, ceduk, saya dilempar sampai mental ke tembok. Saya sampai ininya geseng, saya langsung ke kaca, langsung kan bentuk. Ternyata saya intip lagi, dia sudah ada di depan rumah lagi. Waduh, saya ingat, langsung saya ambil wudhu lagi, perang lagi. Apa yang terjadi, jeduk, blarat gitu lagi. Terus. Nah, pas malam yang ketujuh, sahabat, malam yang ketujuh, dia itu saya lihat pas persis banget. Dia menyalakan pentol korek, pakainya korek, terus ada pentolnya. Digres. Dia nggak tahu megang apa medianya, dia diginiin, terus nyala. Ya, begitu nyala, dia cuma ditiupin aja. Puh. Itu yang tadinya api kecil di depan dia duduk, puk. Sampai mau menghajar ke saya, karena ada tembok pembatas. Begitu di tembok pembatas udah sebola gini, mundur lagi si api, tek, langsung naik ke atas genteng. Terus ledakan, der. Begitu saya ditengok di belakang rumah, ternyata pohon kelapa saya yang terbakar, sahabat. Aduh, begitu pohon kelapa saya terbakar, saya telepon lagi, Pak Yai, ini pohon kelapa kebakar. Apa yang dijawab Pak Yai saya, guru saya? Malah ketawa, udah tungguin lagi aja. Kenapa Pak Yai? 3 hari lagi bakal ada yang meninggal. Waduh, saya kaget, ada yang meninggal. Siapa Pak Yai? Saya apa dia? Udah, nanti 3 hari ada yang mati. Ternyata apa, sahabat? 3 hari lagi saya mendapat kabar dianya sudah terkapar di rumah sakit. Dan di rumah sakit sampai 4 hari di ICU, tidak bisa diabetes, is dead. Nah, dari situ muncul lagi yang lain, keren lagi tuh. Paranormalnya perempuan datang lagi. Dengan udah tua datang lagi, terbang. Wah, ini bukan cerita ngarang, nggak, bukan. Karena ini kejadian saya mendatangi paranormal, mendatangi praktisi, saya mendatangi dukun santet. Saya ada cerita sejarah bahwasanya saya dulu pernah dibegitukan, saya pernah diancam. Saya masih umur 22 tahun. Waktu itu saya masih sedih kehilangan abah saya sudah didatangi, diancam. Kan saya ya sampai sekarang kurang ajar. Jadi begitu, sahabat. Jadi ketika saya mendatangi dukun-dukun santet dan saya tarung head to head, emang dulu pernah 3 kali, malah kan 1 kali, 2 kalinya biasa saja, yang 3 kalinya lagi di kuburan. 3 kali saya pernah. Dulu kan belum ada zaman YouTube, medsos yang lainnya. Kayaknya kalau di syuting live lagi itu keren itu. Jadi begitu, sahabat, saya mendatangi praktisi-praktisi seperti itu. Bukan karena saya adu kekuatan, karena saya banyak sekali orang-orang yang sakit, yang tidak tahu menau, ya, dihajar pakai santet, ya, mereka, saya yakin ketika orang menggunakan media-media santet adalah orang yang tidak gentleman lah. Kenapa sih mereka lewat belakang? Ya, kalau emang mereka merasa sakit hati atau mereka dibayar, langsung aja datang, berantem aja kan, duel enak. Kenapa kan kalau lewat belakang kayak itu kan kurang ajar. Media-media jin setan yang mereka utus untuk menyerang target. Jadi begitu. Dari 2004 sampai sekarang 2020, saya bukan sekarang mengada-ada saya mencari mencari dukun santet, karena saya ada pengalaman ketika 2004 saya pernah head to head di depan, dan yang terakhir rumah saya pernah kebakaran juga. Itu adalah dikirim sesosok seperti Banaspati, sahabat. Dulu lah kalau ngeliat berita pasti rumah saya pernah kebakaran. Itu waktu itu saya habis syuting di Serandil. Waktu itu saya masih di program 2 Dunia. Saya mau syuting berangkat ke Pulau Mas, nyampe terminal ditelepon rumah kebakaran, saya pulang ke situ sudah rata sama tanah. Itu ya kan saya itu dulu perangnya lebih sadis, rumah dibakar. Aduh, dukun santet keparat itu. Ya, saya sedihnya gimana, saya nangis sampai saya baju yang dipakai ini aja semua. Untung di rumah lagi tidak ada siapa-siapa, keluarga semua lagi tidak ada karena lagi berkabung, kakak saya lagi meninggal. Rumah wis lahap jeder. Secara logika 15 menit kebakaran harusnya ada asap pulang jeduk. Ya, tanya aja keluarga, kan pada kaget semua itu pas malam Jumat Kliwon mana. Jadi itu cerita unek-unek ya, unek-unek sama dukun santet nih, unek-unek. Jadi dari dulu saya sudah begitu dan saya semua lagi target. Jadi ada dendam pribadi. Kenapa sih kok nyerang saya gitu? Kenapa sih
rumah saya sampai dibakar. Kenapa sih sampai datang ke rumah saya mati seminggu? Kenapa? Kan saya cuma bantu orang-orang yang datang ke saya minta tolong sakit ini. Jadi mereka ya seperti itulah, kurang ajar, setan belek, saya pret, pak. Dan juga saya akan, ini sahabat, saya akan menunjukkan kenang-kenangan, pusaka-pusaka ini kenang-kenangan banyak ketika saya mendatangi dukun-dukun santet yang head to head sama saya, berdua sama saya. Mereka ngasih pusaka-pusaka ke saya. Nanti saya akan tunjukkan ke sahabat-sahabat, inilah pusaka-pusaka, bukan hasil rampasan perang ya. Rampasan perang kan ini ketika saya datangin terus kalah, nih saya kasih pusaka, ini kasih pusaka, jadi banyak. Nanti pusaka-pusaka ini akan saya hibahkan wes. Ini apa? Ini dihibahkan sama siapa aja lah, banyak sahabat. Kan saya juga sudah punya pusaka, ini pusaka-pusakanya nih. Wah, nanti akan saya jejerin lagi nih. Dan sahabatnya, pusaka-pusakanya. Ini kalau di kepolisian ini lagi apa namanya? Barang bukti. Ini banyak sahabat, ini kalau saya kumpulin sekitar ya ada hampir 900 pusaka. Ini diantara dari praktisi-praktisi yang saya datangi dan dukun-dukun santet yang saya datangi. Dan ini sih sebenarnya bagus. Ini ada bagus. Dan ini kalau yang kenal pusaka ini keren, ini luar biasa ini. Jadi ini benda-benda pusaka ini nanti akan saya hibahkan, Kang mau saya hibahkan ya. Nah, hibahkan. Sebenarnya saling ada bagus ya. Begitu sahabat ceritanya. Banyak ketika saya datangin praktisi dan apa ini, saya masih banyak saya ambilin, kadang nggak dikasih. Ya, nanti kalau ada yang mau nanti saya hibahkan lah. Nah, tapi ada syarat tertentu, syarat mutlak kon. Jadi begitu sahabat. Ya, jadi saya ketika sekarang saya mendatangi praktisi silaturahmi, kalau praktisi yang lempeng-lempeng saya ngobrol aja. Saya mendatangi dukun santet, terus tarung, bukan saya karena gagah-gagahan adu ilmu, bukan karena saya kayak Power Ranger, bukan. Saya ada dendam pribadi dari awal, dan sampai sekarang pun mereka nggak kapok kon gua. Saya sampai sakit hatinya, rumah sampai dibakar mon, aduh. Sekala aku setan belek, setan enggak. Jadi ini ceritanya lagi curhat. Oke, saya minta doanya sama sahabat-sahabat semua. Doanya saya akan terus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan terus untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Dan saya juga kalau ada praktisi yang mau diajak dialog untuk kita bagaimana, karena ilmu hikmah itu, praktisi itu ada ilmu semua dari Allah. Ketika ilmu itu semua dari Allah, maka pergunakanlah untuk kebaikan, menolong orang, itu saya dukung. Karena semua orang praktis itu hebat semua, ilmunya itu hebat, semua itu syariat hebat semua. Saya salut semua. Di Indonesia itu berapa juta praktisi, saya salut. Tapi kalau sudah melencengkan ilmu praktisi untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, untuk tujuan-tujuan menyakitin orang, itu yang saya tidak setuju. Kenapa? Ilmu semua dari Allah. Ketika malaikat pun, ketika orang yang mendoakan tidak baik, malaikat tidak suka. Tapi kalau ada orang yang mendoakan baik, malaikat juga ikut mendoakan sahabat ya. Jadi begitu. Terus ngecaprak pengen ya. Jadi ini Kang pengen keris ya ngomong, ada syarat-syarat tertentu tenang. Nah, masih banyak nih, nanti dilindas ini. Kayak lamun polisi kan barang bukti kan, ini saya simpan. Nah, jadi begitu sahabat yang saya rahmati dan saya hormati dan saya muliakan, semua sahabat-sahabat shockbacker apalah. Jadi intinya kita jangan pernah takut terhadap yang namanya jin, jangan pernah takut terhadap namanya setan belek, setan engklek, setan kredek, setan buduk, bisa jawedi lah. Kita hanya takut satu, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam hati kita, dalam
jiwa kita yang tertuju hanya Allah, yang tertuju hanya Allah, yang terfokus hanya Allah, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu bersama kita. Akan tetapi ketika kita tidak pernah ingat Allah, kita lupa sama Allah, gimana Allah mau ingat sama kita? Jadi buktikan bahwasanya kita adalah benar-benar orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang namanya setan belek tidak akan pernah tembus terhadap diri kita. Jaminan itu, jaminan ya. Apalagi kita terus perbanyak baca sholawat, kita terus perbanyak baca istighfar, kita terus perbaiki sholat kita. Makanya sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan mempan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya sahabat, ketika kita dalam posisi lagi jatuh, banyak hutang, sakit, semua, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri saja, apa sih yang kurang dalam diri kita. Ketika kita diuji oleh Allah, sakit yang bertahun-tahun, sakit tidak pernah sembuh, jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan jin, salahkan diri kita sendiri. Ada apa dalam diri kita? Apakah kita tidak pernah sholat? Apakah kita lupa sama Allah? Apakah kita tidak pernah berbuat jahat sama orang? Makanya introspeksi diri, introspeksi. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah memfitnah orang lain, fitnahlah diri sendiri. Introspeksilah diri sendiri. Terus tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita positif terus sama Allah, insya Allah sembuh, insya Allah sukses. Karena yang namanya penyakit ini sahabat ya, Imam Ibnu Sina pun berkata 90% obatnya ada dalam jiwa kita, ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita yakin Allah akan memberikan kesembuhan, insya Allah sembuh. Jadi apapun, kita jangan pernah memfitnah siapapun, menyalahkan siapapun sahabat ya. Apalagi kita menyalahkan jin, setan, bismillah, setan berizin jadi tersangka, tersangka, jangan ya. Terus sholat istighfar. Jadi begitu sahabat. Jadi intinya, saya ketika mendatangi praktisi-praktisi, ketika mendatangi dukun-dukun santet, saya dulu ada masa-masa dulu yang sangat menyakitkan dalam diri saya. Jadi saya sampai sekarang orang yang selalu menyakiti orang lain tanpa sebab, maka saya akan datangi. Kalau masih bisa diajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Kalaupun mereka dengan egoisnya, dengan kesombongannya, karena mereka berkiblat kepada iblis, ya saya gimana lagi, ya lu jual saya borong, begitu saja ya sahabat. Wis gitu saja, jangan caprak wis. Aduh, lara boyok yang masih ngecaprak wis. Salat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ingat, sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat. Doakan saya sahabat, dan saya juga akan mendoakan sahabat-sahabat semua. Lawan semua bentuk kemusyrikan. Karena yang membuat negara ini kacau, yang membuat dunia ini kacau adalah penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki. Maka mulailah dengan momen Idul Adha ini, kita masing-masing diri pribadi untuk introspeksi diri masing-masing. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah mengejek orang lain, jangan pernah dendam terhadap orang lain, jangan pernah ngajak-ngajak persaingan, jangan ya, lempeng, jangan pernah ngeladenin jangan pernah ngeladenin ya, apalagi tentang agama nggak usah ya. Fokus sholawat, istighfar wis. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya. Subscribe. Aduh, sampai ketelak ngomong sopek. Nyocot ya kan. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi sama Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang
bisa mencelakakan, entah itu santet, entah itu apapun. Jangan pernah takut santet, jangan pernah takut setan belek. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.